Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua masih tetap semangat belajar sejarah kebudayaan Islam. Pada bab 1, kita telah mempelajari tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dan pada bab 2, kita juga sudah mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh Islam yang ada di Indonesia pada masa tahun 1400 sampai 1600. Pada bab 3 ini, kita akan mempelajari tentang biografi singkat para tokoh dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Di antaranya adalah Wali Songo, Abdul Rauf Singkal, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada bab 3 ini, tokoh-tokoh Islam yang ada di Indonesia yang dipelajari adalah 1. Tentang Wali Songo, 2. Tentang Abdul Rauf Singkal, 3. Tentang Muhammad Arsyad Al-Banjari, 4. Tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan kelima tentang Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan dalam bab 3 ini juga kita akan tahu apakah peranan mereka semua dalam pengajaran dan penyebaran Islam di Indonesia. Tetapi ketika kita ingin mengetahui lebih lanjut lagi, sebenarnya masih banyak lagi tokoh-tokoh Islam yang ada di Indonesia selain tokoh-tokoh yang disebutkan dalam bab 3 ini. Akan tetapi ketika nanti kita menjawab soal-soal ulangan, sebaiknya kalian berpedoman kepada buku yang kalian baca di bab 3 ini. Misalnya contoh, ketika misalnya sedang membaca tentang Wali Songo, ada tulisan kelahiran dari Sunan Gunung Jati. Di dalam buku dijelaskan bahwa beliau lahir di Mekah. Sementara menurut penjelasan yang ada di Google itu lahirnya di Kairo. Nah, berarti yang kalian ikuti adalah penjelasan yang ada di buku bab 3 ini. Oke, selanjutnya adalah Wali Songo. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang Maulana Malik Ibrahim atau dengan nama lainnya atau panggilannya adalah Syekh Maghribi. Beliau berasal dari Afrika Utara. Ayahnya bernama Maulana Muhammad Kubro. Beliau tercatat sebagai orang Islam pertama yang masuk ke Pulau Jawa. Nah, jadi beliau ini adalah orang Islam pertama yang tiba di Pulau Jawa, khususnya di Gresik. Jadi beliau ini menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Gresik. Dan beliau meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 882 Hijriah atau sama dengan 8 April. Dan dimakamkan di kuburan Gapura Wetan Gresik. Jika kalian masih ingin mencari penjelasan atau sejarah biografi dari Maulana Malik Ibrahim ini, silahkan kalian mencarinya di sumber-sumber yang lain. Sebenarnya untuk penjelasan seperti ini sangat sedikit ya. Nah, karena yang akan kalian pelajari itu Wali Songo saja 9, maka misalnya di buku ini hanya ditampilkan sejarah singkat biografinya saja ya. Nah, yang kedua adalah Sunan Ampel atau bisa juga disebut panggilannya yaitu Raden Slamet. Beliau ini lahirnya di Aceh, di Campa atau Campa tahun 1401. Beliau merupakan putra dari Maulana Malik Ibrahim, seorang raja kerajaan Aceh. Masih ingat kalian? Maulana Malik Ibrahim adalah seorang raja yang berasal dari Aceh. Sunan Ampel ini wafat di Surabaya tahun 1481 dan dimakamkan pula di Ampel. Ampel itu adalah daerah Jawa Timur ya, Surabaya tadi ya. Nah, perannya beliau dalam menyebarkan ajaran agama Islam adalah 1. Mendirikan pesantren Ampel Denta.
dan beliau juga dipercaya sebagai pembina pondok pesantren di Jawa Timur. Beliau juga berperan mendidik para pemuda Islam agar dapat menjadi dai dan menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam di wilayah Jawa Timur. Dan beliau juga orang yang sangat berjasa mengangkat Raden Fatah sebagai Sultan pertama Demak. Dan Demak adalah kerajaan pertama yang masuk Islam di Pulau Jawa. Masih ingat penjelasan di bab 2? Nah, selanjutnya beliau juga berperan merancang kerajaan Islam Demak. Jadi kerajaan Islam Demak itu adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang dirancang oleh Sunan Ampel. Beliau juga berperan dalam hal meletakkan politik umat Islam yang ada di Nusantara. Jadi beliaulah yang memberikan arahan-arahan tentang politik yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam dan diajarkan secara ajaran Islam pula. Sehingga dalam politik umat Islam yang ada di Nusantara itu dimulai dari kerajaan, ya. Beliau juga menyiarkan ajaran Islam di Pulau Jawa secara umum. Selanjutnya yang nomor 3 adalah Sunan Bonang atau disebut juga Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465. Beliau adalah putra Raden Fatah. Ya. Siapa Raden Fatah itu? Beliau adalah raja dari kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Indonesia, di Pulau Jawa. Dan beliau juga merupakan sepupu dari Sunan Kalijaga, ya. Beliau berperan dalam berdakwah di wilayah Tuban, Jawa Timur, dan pencipta gending pertama. Jadi musik gending itu aslinya bukan budaya dari Islam, ya, tapi merupakan ciptaan dari seorang sunan, yaitu Sunan Bonang, ya. Jadi sekarang kita tahu bahwa kebudayaan yang ada di Pulau Jawa itu juga banyak pengaruhnya dari ajaran Islam. Nah, lewat irama gending dimasukkanlah ajaran-ajaran agama Islam secara halus, secara pelan-pelan, sehingga masyarakat Tuban atau Jawa pada saat itu tidak merasa terlalu ditekan atau dipaksa untuk memasuki atau mengikuti ajaran agama Islam. Nah, ini adalah sebuah metode yang sangat efektif masuk ke dalam masyarakat yang pada saat itu sudah banyak yang mengikuti ajaran agama Buddha dan Hindu yang masuk lebih dulu sebelum ajaran agama Islam, ya. Kemudian Sunan Bonang juga selalu berdakwah menyesuaikan diri dengan kebudayaan setempat sehingga beliau mudah diterima oleh masyarakat setempat dan tidak memaksakan kehendak dalam mengajarkan ajaran agama Islam. Dan beliau juga mengganti nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat. Karena pada saat itu masyarakat di Jawa Timur, khususnya di Tuban, telah menerima terlebih dahulu ajaran agama Buddha dan agama Hindu. Di mana dalam agama Buddha dan agama Hindu itu mereka diajarkan tentang nama-nama dewa. Nah, oleh Sunan Bonang, nama-nama dewa tersebut diganti menjadi nama-nama malaikat. Dan kemudian Sunan Bonang juga memberikan pendidikan ajaran agama Islam yang lebih mendalam kepada Raden Fatah, putra Raja Majapahit Prabu Sriwijaya, yang kemudian menjadi Sultan Demak. Jadi Raden Fatah itu sebagai Raja Demak pertama Islam Indonesia di Pulau Jawa diajarkan lebih mendalam tentang ajaran agama Islam, ya. Nah, selanjutnya yaitu Sunan Giri yang lebih dikenal dengan sebutan Raden Paku atau Raden Ainul Yakin. Beliau lahir pada pertengahan abad ke-15. Beliau merupakan putra Maulana Ishaq.
dan beliau wafat di Giri, yaitu di Gresik pada tahun 1506. Peran beliau adalah berdakwah di daerah Giri dan mendirikan pesantren bagi masyarakat ekonomi lemah. Beliau juga mengirim banyak juru dakwah terdidik, yaitu ke Madura, ke Bawean, Kangean, itu di Jawa Tengah ya, Ternate, dan Tidore. Beliau juga mendidik dengan cara yang demokratis, yaitu tidak dipaksakan ya. Dan beliau mendidik anak-anak melalui permainan yang berjiwa agama. Contohnya lewat lagu Lir Ilir, Cublek-Cublek Suem, tahu kan ya kalian semua. Jadi lagu Lir Ilir dan Cublek-Cublek Suem yang kalian semua ketahui saat ini merupakan ciptaan dari Sunan Giri ya, bukan dari asli budaya Jawa ya, tapi merupakan ciptaan dari seorang Sunan Giri, tokoh Islam yang apabila kalian tahu isinya, maknanya tentang lagu tersebut merupakan ada unsur-unsur ajaran agama Islamnya di situ ya. Selanjutnya adalah tentang Sunan Derajat yang nomor 5. Beliau juga disebut sebagai Raden Kosim atau Syarifuddin. Beliau lahir di Ampel, Surabaya tahun 1407. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel. Beliau wafat di Sedayu, yaitu di daerah Gresik pada pertengahan abad ke-16. Beliaulah yang menciptakan tembang Jawa atau pangkur. Jika kalian ingin mengetahui apa itu pangkur, silakan kalian mencari di sumber lainnya seperti di YouTube atau Google. Nah, beliau pula lah yang sangat perhatian pada masalah sosial. Beliau berorientasi pada dakwah kegotong royongan. Beliau senang sekali memberikan pertolongan kepada masyarakat miskin dan senang sekali memberikan santunan kepada anak yatim. Dan beliau meyakini bahwa hal-hal tersebut merupakan amalan yang paling utama. Selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga atau disebut juga Raden Mas Said. Beliau lahir pada akhir abad ke-14. Ayahnya seorang bupati Tuban yang bernama Raden Sahur Tumenggung Wilatikta dan ibunya bernama Nawangrum. Asal kata Kalijaga ternyata berasal dari rangkaian bahasa Arab, yaitu Ko di Zaka, yang berarti menegakkan kebersihan dan kesucian. Akan tetapi karena lidah dari masyarakat Jawa pada saat itu, akhirnya bahasa Arab yang tadinya Ko di Zaka berubah menjadi Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan sunan yang sangat intelek dan aktual karena beliau adalah seorang sunan yang paling muda di antara sunan-sunan lainnya pada saat itu, sehingga jiwa pemberontak beliau itu sangat tinggi. Beliau sangat tidak suka sekali terhadap hal-hal yang bersifat zolim. Nah, pada saat itu kondisi keadaan ekonomi masyarakat umumnya sangat timpang, yang kaya, yang miskin. Dan pada saat itu banyak kaum kaya yang sangat zolim, sehingga Sunan Kalijaga itu melakukan sesuatu yang sifatnya membela kaum lemah atau masyarakat miskin dengan cara merampok harta benda dari orang kaya yang zolim tersebut, dan kemudian harta yang dirampok itu dibagikan kepada masyarakat miskin. Priscilla pernah menonton film tentang Sunan Kalijaga ini, dan kisah beliau menjadi inspirasi bagi kepada seorang tokoh yang bernama Zoro, mungkin ya, karena sepak terjangnya sama, jadi Zoro itu ngikutin Sunan Kalijaga kayaknya. Dan beliau pula lah yang mengembangkan wayang kulit dan gamelan yang bercorak Islam sebagai media dakwah. Jadi pada saat itu masyarakat sudah mempunyai keyakinan, yaitu
ajaran agama Buddha dan Hindu. Nah, pada saat itu masyarakat sangat senang sekali gemar menonton wayang kulit dan menonton gamelan. Sunan Kalijaga mendapat ide untuk memasukkan ajaran Islam lewat jalur cerita yang ditampilkan pada pagelaran atau penampilan wayang kulit dan gamelan. Sehingga secara tidak sadar, ketika wayang kulit itu ditampilkan dan gamelan itu ditampilkan, masyarakat menyerap ajaran-ajaran Islam yang dikembangkan oleh Sunan Kalijaga lewat pertunjukan wayang kulit dan gamelan. Dan beliau pula mengarang banyak sekali aneka cerita wayang yang bernafaskan Islam. Sehingga banyak masyarakat yang tertarik akhirnya mengikuti dan melakukan ajaran agama Islam. Terutama dalam hal ini Sunan Kalijaga itu lebih mengutamakan dalam hal etika atau adab ya. Dan selanjutnya beliau pula lah yang mengembangkan seni suara, dan dia menciptakan sebuah lagu ilir-ilir dan permainan dengan lagu seperti contohnya Cublek-Cublek Swung. Jadi dua lagu itu adalah yang menciptakan adalah Sunan Kalijaga, dan di dalamnya penuh makna tentang ajaran Islam dan tentang kehidupan. Misalnya pernah membaca arti dari lagu ilir-ilir ya. Dan beliau juga mengembangkan sihir yang bernafaskan Islam seperti kaligrafi, dan beliau pula juga mengembangkan seni busana. Pada saat itu banyak kaum wanitanya yang memakai busana yang kurang memenuhi syarat dari ajaran Islam, sehingga pada saat itu dikenalkanlah budaya kerudung dan kebaya yang pada awalnya pada saat itu kaum wanita hanya memakai pakaian yang berupa kemben yang hanya menutup dadanya saja ya. Jadi budaya kerudung dan kebaya ternyata diawali dari sini. Kemudian ada juga seni pahat dan kesusastraan yang bercorak Islam. Di sini diajarkan tentang kebudayaan Islam dan sejarah Islam. Oke. Yang ketujuh yaitu Sunan Kudus atau disebut juga Jakfar Shodiq. Beliau mempunyai hubungan keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau menyiarkan ajaran Islam di wilayah Kudus, dan beliau itu adalah ahli dalam ilmu fikih, usul fikih, tauhid, tafsir, dan logika. Sehingga beliau mendapat julukan Waliul Ilmi, yaitu orang yang kuat ilmunya. Beliau melaksanakan dakwah berdasarkan pendekatan kultural, sama seperti sunan-sunan yang tadi ya, seperti Sunan Kalijaga juga ya. Jadi karena pada saat itu budaya masyarakat Jawa yang sudah dimasuki oleh ajaran agama Hindu dan Buddha, sehingga mereka para wali Allah ini melaksanakan dakwahnya dengan cara pendekatan yang sangat halus, yaitu ketika mereka mengajarkan ajaran agama Islam, para penduduk tersebut tidak menyadari bahwa sesungguhnya para wali Allah itu sudah mengajarkan lewat budaya-budaya yang ada pada saat itu. Contohnya lewat wayang kulit, lewat syair-syair lagu, dan semuanya itu merupakan ajaran-ajaran yang disisipi atau dimasuki secara perlahan oleh para wali Allah tersebut. Sunan Kudus juga menciptakan cerita-cerita agama dan menciptakan gending. Dan yang terkenal adalah gending Mas Kumambang dan gending Mijil. Kalau kalian ingin mengetahui seperti apa itu gending Mas Kumambang, di dalamnya itu terdapat syair-syair yang intinya merupakan ajaran agama Islam. Kalian bisa cari lewat Google atau sumber-sumber lainnya ya. Jadi banyak budaya Jawa itu yang berasal dan diciptakan oleh para sunan. Ternyata kita baru tahu ya. Nah, yang kedelapan adalah
Sunan Muria atau disebut juga Raden Umar Said. Beliau adalah putra pertama Sunan Kalijaga dengan nama kecilnya yaitu Raden Prawoto. Pusat kegiatan dakwah beliau adalah di Gunung Muria sehingga beliau disebut Sunan Muria. Di manakah Muria itu? Gunung Muria itu ada di 18 km sebelah utara dari kota Kudus, Jawa Tengah. Nah, beliau memfokuskan berdakwahnya di desa-desa yang terpencil. Dan dia memberikan kursus-kursus bagi kaum pedagang. Bagaimana menjadi pedagang yang baik yang sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana caranya menjadi pedagang yang jujur menurut syariat Islam. Dan beliau juga memberikan ajaran kursus kepada para nelayan, cara menangkap ikan yang benar. Kemudian kepada rakyat biasa sebagai metode dakwahnya kepada. Jadi beliau ini senang bergaul dengan para pedagang, para nelayan, dan rakyat biasa dan sering memberikan ilmu yang sesuai dengan yang mereka butuhkan dalam bidang ekonomi. Tetapi beliau juga lebih suka menyendiri dan tinggal di desa bersama rakyat biasa. Walaupun sebenarnya mereka Sunan Muria itu adalah seorang bangsawan yang biasa tinggal di kerajaan. Dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau disebut juga Syarif Hidayatullah adalah atau disebut juga Syed Al-Kamil. Dia dilahirkan tahun 1448 Masehi. Beliau merupakan cucu dari Prabu Siliwangi, Kerajaan Pajajaran. Di manakah Kerajaan Pajajaran? Kerajaan Pajajaran terletaknya di Jawa Barat, ya. Jadi Sunan Gunung Jati adalah wali satu-satunya yang menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa Barat, ya. Nah, kalau Jakarta siapa? Ternyata Jakarta itu pada saat itu, pada waktu tempo dulu merupakan bagian dari Jawa Barat juga, ya. Nah, Sunan Gunung Jati ini meninggal pada tanggal 19 September dan dikebumikan, dimakamkan di Keraton Kesepuhan Cirebon. Misalnya pernah ke sana, ya. Nah, beliau itu berperan dalam menyebarkan ajaran Islam di Cirebon, Majalengka, Towali, Sunda Kelapa. Nah, Sunda Kelapa ini adalah sebutan dari Jakarta tempo dulu, ya, dan Banten. Jadi beliau Sunan Gunung Jati adalah Sunan yang menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa Barat satu-satunya. Kalau tadi yang menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu ada banyak, ya, lebih dari satu. Sedangkan kalau di Jawa Barat dan Jakarta cuma satu yang mengajarkan, yang menyebarkan, yaitu Sunan Gunung Jati. Beliau juga mengamalkan ajaran kebajikan yang menjadi tujuan mulia yang dilakukannya untuk semesta. Jadi beliau ini sangat cinta semua makhluk yang Allah ciptakan. Metode dakwahnya beliau adalah akulturasi budaya. Nah, di Cirebon itu ada budaya pepatah pepitih, ya, khas Cirebon. Jadi isinya itu adalah nasihat-nasihat. Nah, beliau memasukkan ajaran agama Islam lewat jalur pepatah pepitih khas budaya Cirebon. Nah, beliau menyebarkan Islam lewat jalur perkawinan, perdagangan, politik, dan penaklukan. Jadi beliau juga melakukan penyebaran agama Islam itu dengan cara misalnya tadi, ya, perkawinan. Dia menjodohkan seorang Islam dengan orang yang belum masuk Islam dan akhirnya orang tersebut masuk Islam. Bisa juga lewat jalur perdagangan. Ketika sedang berdagang, diajarkan, diberitahu secara singkat tentang ajaran agama Islam sehingga orang yang diberitahu itu, misalnya pembeli, jadi tertarik dengan ajaran agama Islam. Dan juga lewat politik yang ada di kerajaan, ya. Jadi inilah sejarah singkat biografi dari para wali Allah, yaitu Wali Songo. Semoga kalian semua paham dengan yang sudah Misila jelaskan. Tetapi akan lebih baik lagi jika kalian mengulangnya lagi, membacanya lagi, sehingga
lebih paham lagi. Karena ketika kita mempelajari sejarah, tidak cukup bagi kita hanya membacanya sekali. Priscilla yakin bagi siswa yang membacanya lebih dari satu kali, maka dia akan paham jalan ceritanya tentang apa pada bab ini, ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan buat kalian semua dan tetap terjaga semangat belajarnya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Priscilla, dan mari sama-sama say hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.